Halo teman-teman, kita akan belajar turunan fungsi aljabar kali ini. Nah, yuk kita mulai. Yang pertama adalah peta konsepnya. Jadi apa aja sih yang akan kita pelajari di turunan fungsi aljabar? Nah, turunan itu dia akan berkaitan erat dengan limit, karena konsep dasarnya turunan itu dia ada di limit. Sedangkan nanti turunan fungsi itu dia juga punya sifat-sifatnya, kemudian menjelaskan sifat-sifatnya dan menentukan turunan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Oke, selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang gradien garis lurus. Masih ingat apa itu yang dimaksud dengan gradien garis lurus? Gradien berarti kan dia suatu kemiringan. Gradien itu dia perbandingan selisih Y dengan X. Berarti nanti ada dua titik, terus kita selisihkan Y-nya, Y2 dikurangkan dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangkan dengan X1. Kemudian ada persamaan garis melalui dua titik. Jadi ada persamaan garis itu dia bisa banyak sekali menentukan persamaan garis. Yang pertama, ketika diketahui satu gradien dan dua titiknya dan satu titik. Diketahui satu gradien dan satu titik. Nah, gradien ini kan dia M. Kalau titiknya dia ada X1, Y1. Nah, ini bisa kita cari menggunakan Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Ini yang satu gradien dan satu titik. Terus bisa juga yang tadi melalui dua titik. Dua titik berarti dia ada X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, kalau ada kayak gini berarti kita bisa cari Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, sebenarnya yang ini merupakan pengembangan dari yang pertama. Jadi ini tuh sama aja. Coba kita pindah tempat nih. Tadi Y min Y1 bisa juga kalian tulisnya seperti ini. X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, padahal kita tahu tadi Y2 min Y1 per X2 min X1 itu adalah M. Berarti ketika dia diketahui dua titik, untuk mencari persamaan garisnya kita bisa hanya dengan menggunakan satu persamaan yang ini. Cuma kita cari yang M-nya kita ganti dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, itu tentang persamaan garis. Sekarang fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu dia yang Y sama dengan AX plus B. Ini yang persamaan garis untuk fungsi aljabar. Atau bisa juga Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini untuk yang kurva. Nah, itu tadi tentang materi yang akan kita gunakan, materi dasar yang akan kita gunakan untuk turunan. Oke, sekarang kita masuk ke turunannya. Turunan fungsi aljabar. Jadi kita akan pelajari untuk apa sih sebenarnya turunan fungsi itu, terus apa itu turunan fungsi, dan apa saja sifat-sifat turunan fungsi. Untuk apa sih kita belajar turunan fungsi? Nah, penerapannya ternyata ada di banyak tempat. Misalnya, untuk mencari nilai minimum dalam suatu pembangunan. Contoh soalnya seperti ini nih.
proyek pembangunan gedung, dia sudah diketahui biaya proyek perharinya. Nah, kita mau mencari biaya minimum proyek pembangunan gedung tersebut. Terus bisa juga untuk mencari nilai minimum atau maksimum dalam berbisnis. Kalau berbisnis kan berarti kita mau meminimumkan modal dan memaksimumkan untung. Nah, itu bisa kita cari untuk menggunakan turunan fungsi. Selain itu, juga bisa untuk mengukur suatu tempat agar memperoleh hasil yang maksimum. Misalnya ini ada taman, dia sudah diketahui panjang dan lebarnya. Nah, kita mau mencari gimana caranya biar luas taman itu dia maksimum. Nah, itu beberapa penerapan turunan fungsi yang nantinya akan kita jawab di aplikasi turunan fungsi. Nah, kita sekarang dasarnya dulu. Turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi adalah gradien. Tadi ya kita sudah membahas tentang gradien, karena turunan itu dia ada suatu gradien. Gradien 2 titik adalah nilai selisih Y dibandingkan dengan X. Tadi kita sudah ingat-ingat kembali. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, apa hubungannya turunan dengan gradien? Nah, kita akan lihat ilustrasinya pada gambar grafik berikut ini. Misalkan ada garis G memotong kurva fx di 2 titik, yaitu A dan B. Oke, ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, ini ada kurva fx. Terus dipotong oleh garis G. Di 2 titik ada titik A dan ada titik B. Oke, titik A, bagian titik A berarti kan ini ada X nya di bagian X, terus karena fungsi fx berarti Y nya kita fx, berarti letak koordinat A dia ada X, fx. Terus koordinat B, karena tadi A nya dia ada di X, berarti antara titik A dan titik B ada jarak H. Ada jarak H di sini, berarti nanti untuk koordinat X bagian B dia adalah X ditambahkan dengan H. Terus bagian Y nya berarti dia X ditambahkan dengan H juga. Berarti koordinat titik B nya dia ada di X plus H, fx plus H. Nah, untuk mencari gradien G kan tadi selisih Y, ini selisih Y, terus dibandingkan dengan H. Nah, dapatlah seperti ini. Berarti gradien garisnya dia ada di fx plus H dikurangkan dengan fx dibagi dengan H. Nah, terus hubungannya apa dengan limit? Oke, kita lanjut. Ini kan ada grafik seperti ini ya. Nah, berarti coba kita perhatikan, jika nilai H berubah semakin kecil, hanya yang ini dia akan semakin kecil, maka titik B ini dia akan bergerak sepanjang kurva fx mendekati titik A. Oke, jadi jika nilai H-nya dia berubah semakin kecil berarti kan dia bergerak ke kiri ya. Bergerak ke kiri, maka titik B yang di sini nih dia akan bergerak juga mendekati titik A. Nah, jika nilai H-nya mendekati 0, dia tuh udah mau sampai ke titik X-nya ini, dia kan mau mendekati 0 nih. Maka titik B-nya akan semakin berhimpit dengan titik A. Jadi si titik B dia akan semakin mendekati titik A-nya. Nah, keadaan seperti inilah garis G ini dia akan berubah menjadi garis singgung pada kurva. Terus
Nilai gradiennya kita bisa cari menggunakan limit. Limit hanya mendekati 0. Ingat karena tadi hanya dia akan mendekati 0, maka garis G akan berubah menjadi garis singgung pada kurva. Coba kita perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Oke, titik B ini kita akan dekatkan mendekati titik A. A-nya yang ini ya. Nah, coba kita dekatkan. Oke, ternyata hanya tadi jarak antara titik A dan titik B berarti akan semakin 0 atau semakin tidak ada jaraknya. Nah, ketika dia sudah mendekati 0, ternyata kita lihat garis G tadi dia menjadi garis yang bersinggungan dengan kurva. Nah, inilah yang akan kita cari gradien garis G-nya. Yang awalannya tadi titik potongnya ada 2, sekarang titik potongnya menjadi 1. Nah, karena tadi hanya jaraknya itu menjadi tidak ada, berarti kita bisa menggunakan pendekatan. Pendekatan masih ingat dia menggunakan konsep limit. Limitnya mendekati 0 karena jaraknya sudah tidak ada. Karena jaraknya sudah tidak ada, berarti mendekati 0. Inilah yang dimaksud dengan gradien. Gradien suatu garis yang dia memotong kurva. Oke. Misal nih contohnya, tentukan gradien garis singgung kurva di titik 2,6. Oke nih contohnya, tentukan gradien garis singgung kurva fx, fungsinya sudah diketahui dengan di titik 2,6. Oke, kita ingat-ingat lagi gradien tadi. Rumusnya adalah mg ya, karena gradien mg. Ada limit. Ini menggunakan konsep limit. H ada jaraknya titik antara titik A dengan B yang tadi hanya mendekati 0. Gradiennya apa? Antara titik A dan titik B. Berarti dia ada f x plus h. Jaraknya titik fx plus h, dia bagian y nya b dikurangkan dengan fx, y nya bagian a, dibagi dengan jaraknya a dan b. Oke, berarti kita perlu tahu fx plus h dan fx nya. Di sini sudah diketahui fx nya sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Berarti yang belum kita dapat adalah fx plus h. Oke, kita masukkan fx plus h. Berarti di sini ada x plus h dikuadratkan. Ini ya, x-nya kita ganti dengan x plus h ditambah dengan 3 dikalikan dengan x plus h dikurangkan dengan 4. Oke, kita tinggal jabarkan. Ada x kuadrat ditambah dengan 2xh ditambah dengan h kuadrat ditambah lagi dengan 3x plus 3h min 4. Oke, nah di sini kita tinggal masukkan, berarti kita sudah peroleh fx plus h-nya. Oke, kita sudah dapat fx dan sudah dapat fx plus h. Yang ini dia akan dikurang nih. Fx-nya siapa aja? Saya tulis kembali fungsi fx-nya. Dia ada x kuadrat ditambah dengan 3x dikurangkan dengan 4. Oke, karena tadi adalah pengurangan yang diminta, berarti kita kurangkan. X2 dikurangkan dengan x2 dia habis. Terus sisanya adalah 2xh ditambah dengan h kuadrat. Ini 3x dikurangkan dengan 3x juga habis. Sisanya adalah plus 3h min 4 min 4 dia juga habis. Nah, inilah dia fx plus h dikurangkan dengan fx. Tinggal kita masukkan ke rumus gradien tadi. Limit h mendekati 0 untuk limit h mendekati 0 untuk ini tadi ya. Oke,
2xh ditambah h kuadrat ditambahkan lagi dengan 3h dibagi dengan h. Nah, di sini berarti ada limit h mendekati 0. Ini punya h, ini juga ada h, ini ada h. Kita keluarkan h-nya biar nanti bisa disederhanakan. 2x ditambah dengan h ditambah dengan 3. Oke. Dibagi dengan h. Sret, coret-coret. Yang punya h kita nolkan. Tinggal kita substitusikan h-nya dengan 0. Berarti diperoleh 2x plus 3. Nah, ini adalah persamaan gradiennya. Terus tinggal kita masukkan x-nya tadi yang diketahui berapa? X-nya tadi yang diketahui adalah 2, titiknya adalah 2,6, berarti x-nya 2. Tinggal kita masukkan 2. 2 dikalikan 2 tambah 3, ya sama dengan 7. Nah, inilah gradien garisnya. Gradien garis singgung untuk kurva.